Pemirsa, puing helikopter wisata PKWSP jenis Bell 505 yang jatuh di tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, dievakuasi pada Minggu sore. Setelah KNKT selesai melakukan penyelidikan di tempat jatuhnya heli pada Jumat kemarin, bangkai heli dievakuasi oleh pihak operator dengan bantuan pihak kepolisian dan Angkatan Udara. Untuk mengevakuasi badan helikopter ini menggunakan alat berat. Untuk proses evakuasi helikopter, pihak operator harus membuka jalan terlebih dahulu agar truk pengangkut badan helikopter bisa masuk ke lokasi jatuhnya heli. Untuk memindahkan badan helikopter ke atas truk dibutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 3 jam. Rencananya bangkai heli akan dibawa ke kantor Heli Tour di kawasan Garuda Wisnu Kencana GWK Badung, Bali. Dan pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan Eloira Dekti yang merupakan korban selamat dari heli yang jatuh di Badung, Bali. Selamat malam, Mbak Eloira. Selamat malam. Ya, Mbak Eloira, sebelumnya kami turut prihatin Mbak atas jatuhnya helikopter pada saat itu. Mungkin Mbak Eloira bisa bercerita pada saat itu ingin berwisatakah? Naik helikopter atau apa peruntukannya pada saat itu, Mbak? Sebenarnya masih berat ya kalau aku mau ceritain karena masih trauma sama kejadian itu. Masih nggak nyangka dan bersyukur banget karena itu untuk ngerayain hadiah ulang tahun pasanganku. Terus ya otomatis kita beli tour ini ya. Aku udah beli ini, aku udah preparein ini juga. Yang awalnya itu cuma kita berdua, terus di hari itu juga kita kan mestinya berangkat jam 11, tapi pindah ke jam 2 gitu. Oke, jadi pada saat itu dalam rangka merayakan hari ulang tahun begitu ya Mbak ya? Akhirnya memilih perjalanan helikopter begitu. Baik. Pada saat itu ada bersama siapa saja jadinya Mbak saat berwisata naik helikopter? Jadi aku sama tunanganku, Russell, dan salah satu temennya. Kebetulan temennya itu lagi datang dari Australia. Lagi liburan karena hari itu tepat hari ulang tahunnya Russell 19. Halo, Mbak Eloira. Sorry. Iya. Ya sorry. So jadi itu pas lagi ulang tahunnya Russell di saat 19 Juli itu. Terus kita bertiga, tapi di pesawat itu Russell duduk di depan, di sampingnya pilot. Aku di tengah, di sebelah kananku itu kameramen, yang aku tahu dia adalah kameramen, tapi dia juga staff dari perusahaan helikopter itu. Dan di sebelah kiriku itu temennya Russell, namanya Chris. Oke. Kondisi korban yang lain sejauh ini seperti apa, Mbak? Puji Tuhan, 5-5-nya selamat sama apa yang udah terjadi. Terus pilotnya itu dapat scar di jidat. Sama kalau Chris, benturan-benturan itu pasti ada. Di saat kita crash, itu kameramennya itu tepat di sebelah kananku ya. Kakinya itu ngehempas di dada aku. Jadi aku tuh sempat mikirnya kalau dia udah nggak ada gitu. Karena dia emang benar-benar nggak bergerak.
Aku di tengah, Chris sudah keluar, pilot keluar pertama, Chris keluar kedua, terus mereka nolongin kameramennya, yang ketiga keluar, karena aku nggak bisa nafas, aku bilang help me karena aku nggak bisa nafas. Habis itu aku dan terakhir itu baru Russell. Dan semuanya nggak ada masalah yang sampai benar-benar fatal. Kalau untuk kru yang lain ya, untuk pilotnya ataupun kameramennya dan Chris, tapi aku ada retak di tulang leher sebelah kanan. Dan Russell ada masalah di bagian ribsnya di sebelah kanan. Dan kebetulan hari ini kita lagi balik lagi ke rumah sakit Siloam Bali. Kita lagi mau double check lagi untuk masalah apa yang ada, karena setelah 3 hari ini makin berdampaknya makin lebih parah lagi di badan karena hantaman yang begitu kuat banget ya dari crashnya helikopter itu. Untuk proses pemulihannya sejauh ini seperti apa, Mbak? Sejauh ini memar pasti makin keluar, makin menggelap, terus semuanya sakit pasti, karena itu tuh sekuat itu kita nge-crashnya ya. Terus sama aku juga makin, karena aku ada crack di tulang kanan leher belakang, dan sekarang emang udah bener-bener gak bisa kanan kiri itu nengok, udah susah. Dan Russell pun masih harus pakai bantuan kursi roda, karena kakinya dia itu nyeret di ke bawah di dinding tebingnya itu. Jadi dia masih butuh kursi roda untuk jalan. Oke. Mudah-mudahan pemulihannya tepat dan semakin hari semakin baik, Mbak Eloira. Mbak Eloira, jika tidak keberatan, bukan bermaksud untuk mengajak mengingat kembali peristiwa buruk, tapi mungkin jika berkenan boleh berbagi sedikit, Mbak, pada saat itu seperti apa kondisinya pada saat penerbangan, kondisi helikopter pada saat detik-detik terjadi kendala, Mbak? Boleh diceritakan? Agak sedikit, masih trauma ya. Tapi di sini semuanya berjalan baik-baik aja. Kita ngerasa have fun, kita ngerasa enjoy. Sampai pada akhirnya, karena aku kebetulan, to be honest, aku tuh duduknya di tengah, jadi aku tuh nggak bisa ngelihat yang benar-benar pure ngelihat di luar kaca itu kayak apa, itu tuh nggak bisa. Cuma kita sempat turbulence pertama, itu tuh turun yang emang dari setengah posisinya kita sebelumnya itu kita turun setengahnya kayak wush, gitu. Abis itu kita nggak naik lagi. Kita makin turun, dan akhirnya kita nge-crash di tebing itu. Gitu. Dan kita terbang itu nggak lama. Kita terbang, pokoknya kalau di total dari kita mulai take off sampai kita nge-hit pada akhirnya kita crash itu sekitar 3 menitan. Oke. Pada saat itu bagaimana, Mbak, respon dari pilot helikopter, karena informasinya kan karena terbelit, ada dugaan terbelit tali layangan, Mbak. Ada informasikah dari pilot helikopter pada saat itu? Pada saat itu enggak ya. Pada saat kita lagi fly itu, aku pribadi pun aku nggak lihat kalau di situ tuh ada layang-layang, tuh aku nggak lihat. Terus pilot di saat kita pertama turbulence itu, so far pilotnya itu coba untuk ngebikin semua penumpangnya ini ngerasa tenang. Aku sempat nanya, are we okay? Dan dia tuh tetap bilang, we're fine, we're okay gitu. Jadi karena aku bukan pertama kali naik di helikopter untuk tour. Jadi aku ngerasa kayak, oh ya udahlah, walaupun bukan masalah helikopter, oh ini mungkin turbulence kayak kita lagi di pesawat, itu yang ada di pikiranku. Jadi masih enjoyable, tapi kok makin lama makin turun, dan aku sempat teriak di situ karena aku udah tahu di saat kita makin turun dan belok nikuk, itu tuh kita nggak naik, kita malah makin turun. Dari situ aku udah sadar kalau ini ada apa-apa. Aku nggak tahu dan aku nggak pernah berpikir, karena
walaupun Russell itu ngeliat di depan itu ada layangan, tapi dia tuh nggak ngomong ke kita karena mungkin di saat itu dia ngerasanya adalah ini nggak ada impactnya ya buat helikopter. Masalah dia punya tali layang-layang atau apa gitu. Tapi di saat ketiga kalinya kita ngehit layang-layang dan itu benar-benar udah berdampak banget yang bikin kita akhirnya nge-crash. Artinya Russell itu sempat melihat ada layangan begitu ya Mbak ya yang ditabrak akhirnya. Setelah kita ngelakuin investigasi, maksudnya kita ditanya pasti ya, kita kan diinterogasi gimana sih masalahnya atau bagaimana. Nah akhirnya dari ketiga kita ini kan didudukin sama-sama untuk diceritain lagi gimana kejadiannya. Kalau aku ya tetap sama karena aku posisinya di tengah dan aku nggak ngelihat namanya ada benang layang-layang ataupun ada layang-layang. Tapi Russell karena dia di depan dan dia nge-record semuanya yang ada di sana, dia bilang, dan itu 3 kali. Kali pertama itu kita masih ngelewatin, cuma Russell tetap bilang bahwa layang-layangnya itu lebih tinggi daripada kita. Oke. Pada saat itu bagaimana Mbak? Apakah pilot ada arahan untuk supaya penumpang bersiap mengalami benturan atau ada arahan langsung dari pilot? Nggak ada. Di situ pilotnya hanya ngebikin kami itu tenang karena aku nanya yang we are okay. Dan dia tuh selalu dan dia tuh selalu bilangnya we're fine, we're fine until we crash. He still say we're okay, we're fine. Ya, aku pahami adalah bahwa dia ngebikin kita untuk tidak panik karena di saat kita mau nge-crash itu semua dari antara kita itu mungkin hanya aku yang teriak yang itu ya, dan aku perempuan satu-satunya yang ada di dalam helikopter. Di saat aku teriak itu dan aku tahu sekitar 1 menit atau 1,5 menit itu udah kita nge-crash. Tapi dari pilotnya sendiri, pilotnya itu nggak ada yang kayak kita akan nge-crash ya atau kita akan landed di situ atau landed di sini. Itu tuh dia nggak ngasih tahu kita, bahkan mungkin pilotnya pun masih nggak mau kalau kita akan nge-crash karena pilotnya masih berusaha. Pilot pun masih berusaha untuk gimana caranya bisa kita nggak akhirnya mendarat di tempat yang nggak semestinya kita mendarat. Iya, baik. Mbak Eloira, terima kasih banyak sekali lagi sudah berkenan untuk bisa membagikan cerita pada saat kejadian tersebut terjadi dan sekali lagi kami turut prihatin Mbak. Mudah-mudahan proses pemulihan untuk Mbak dan juga rekan-rekan bisa semakin maksimal sehingga bisa pulih seperti sedia kala. Terima kasih banyak Mbak Eloira Dekti sudah bergabung bersama kami.